jumpa lagi bersama kami di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Pada video yang lalu, kami telah membahas tokoh sejarah perfilman yang melegenda, yakni aktor Jackie Chan yang terkenal dengan adegan laganya. Maka, kali ini kami akan mencoba membahas mengenai salah satu istilah yang merujuk pada panggilan untuk seseorang. Apakah itu? Langsung tanpa berlama-lama, video terbaru ini kami akan membahas istilah dari sebutan nyai di era kolonial Belanda. Mungkin pertama kali mendengar kata nyai, maka kita akan merujuk pada wanita yang menjadi pendamping seorang kiai. Maka, anggapan itu tentunya benar, karena pada dasarnya arti sebuah kata nyai memang dewasa ini melekat akan bentuk penghormatan pada wanita yang menjadi pendamping seorang kiai. Namun, di balik itu semua, ada sejarah yang juga tertoreh di buku-buku kuno yang mengatakan bahwa sebutan nyai juga memiliki arti yang berbeda di era zaman kolonial. Oleh karena itu, izinkan kami channel Tim Story Dunia untuk membahasnya, agar menambah wawasan mengenai sejarah tempo dulu yang tentunya pernah terjadi di bumi pertiwi ini. Namun sebelumnya, seperti biasa bagi penikmat baru channel kami, untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Nyai adalah sebutan umum di Jawa Barat, khususnya bagi wanita dewasa. Di sisi lain, kata ini memiliki konotasi lain pada zaman kolonial. Seorang nyai berada dalam posisi yang tinggi secara ekonomis, tetapi rendah secara moral. Secara ekonomis, mereka berada di atas rata-rata perempuan pribumi yang bukan bangsawan. Para nyai biasanya digambarkan mengenakan kain songket bersulam benang emas dan perak, mengenakan tusuk konde ros, peniti intan, dan giwang yang terbuat dari berlian. Namun, secara moral, nyai terlihat kotor dan zina karena posisinya sebagai simpanan, bukan isistrah, dan sampai menghasilkan generasi anak-anak dengan ciri khas kulit berwarna kuning terang yang terkenal dengan istilah Indo-Eropa atau Indis. Di masa awal kolonialisasi Hindia Belanda, para pejabat Belanda datang tanpa diikuti mevrouw atau pendamping resminya. Keberadaan nyai sepenuhnya difaktori kepentingan seksual dan status sosial pejabat kolonial di tanah Hindia. Pada masa kolonial, nasib nyai dipandang lebih beruntung daripada para budak. Dalam hal ini secara ekonomis, sehingga seringkali dijadikan jalan pintas kala itu. Namun, seorang nyai dapat dikatakan tidak mempunyai hak apapun, antara lain tidak punya hak atas anaknya maupun tidak atas posisinya sendiri. Poin yang paling mendasari terjadinya praktek pernyaian khususnya di Jawa adalah sebagai berikut. Jumlah laki-laki Eropa atau Belanda lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan Eropa atau Belanda. Alasan para lelaki Eropa enggan membawa keluarga mereka ke daerah koloni adalah perbedaan iklim Eropa dengan daerah tropis seperti Indonesia yang mencolok. Selain itu, perjalanan melalui laut yang memakan waktu sangat lama sekitar 7-10 bulan. Peraturan gereja yang tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan beda keyakinan. Jadi, jika laki-laki Eropa Kristen menginginkan menikah dengan seorang perempuan pribumi, perempuan tersebut haruslah beragama Kristen. Sebagai ganti peralihan agamanya, ia memperoleh kewarganegaraan suaminya. Memelihara seorang nyai dianggap lebih mudah dan menguntungkan dibanding menikah secara resmi dengan seorang perempuan pribumi. Kehadiran nyai juga dimanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kebudayaan Melayu, baik dalam bidang bahasa, kebiasaan maupun adat istiadatnya. Nyai biasanya dibiasakan oleh tuan Eropanya untuk menjalani kehidupan keseharian dalam suasana Eropa. Proses pembaratan memang terjadi dalam kehidupan para nyai ini. Nyai-nyai inilah perempuan-perempuan maju di zamannya. Seorang nyai akan mendampingi tuan mereka dalam pergaulan, tidak seperti perempuan-perempuan pribumi yang bersembunyi di balik dinding kamar atau dapur untuk mencuri dengar pembicaraan kaum lelaki dengan tamu-tamu.
Nyai merupakan perempuan-perempuan pertama yang terpenetrasi oleh kebudayaan baru yang dibawa tuan Eropanya. Peranan Nyai sebagai mediator budaya Jawa dan Eropa dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain restafel atau kebiasaan makan, busana, bahasa, dan gaya hidup. Baiklah, itu adalah sejarah dari penamaan Nyai di era kolonial Belanda. Semoga video kami selalu dapat memberikan hiburan yang memiliki kandungan positif dan informatif. Nantikan video terbaru kami lainnya di channel Tim Story Dunia.